tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Haji Arman Paramansyah MM. Kami dari kelompok 4 perkenalkan, saya Nurlaili Rahmawati, Saya Mar'atun Solihah. saya Anissa Rahmawati, saya Model Brioni. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim, saya Mar'atun Solihah. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama, manajemen komunikasi pendidikan. Komunikasi pendidikan adalah aspek komunikasi dalam dunia pendidikan atau komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan. Komunikasi merupakan sarana untuk terjalinnya hubungan antara seseorang dengan orang lainnya. Dengan adanya komunikasi, maka terjadilah hubungan sosial, karena manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Baik teman-teman, adapun tujuannya, tujuan komunikasi yang pertama, menerapkan dan menyebarkan maksud daripada suatu usaha. Yang kedua, mengembangkan rencana untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, mengorganisasikan sumber daya manusia. Yang keempat, memilih, mengembangkan, menilai anggota organisasi. Dan yang kelima, memimpin, mengarahkan, motivasi, dan menciptakan iklim kerja. Nah, teman-teman, bagaimana peran komunikasi? Kedudukan komunikasi dalam pendidikan itu sangat penting, bahkan berpengaruh dalam perannya. Karena tujuan kegiatan pembelajaran adalah agar menjadi belajar yang efektif dan efisien dapat tercapai. Adapun komunikasi menurut para ahli, salah satunya adalah Gufron. Komunikasi yang terjadi dalam suasana belajar adalah komunikasi pendidikan secara istilah, suatu tindakan yang memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pemahaman dan praktek interaksi serta tindakan seluruh individu dan terlibat dalam dunia pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurlaili Rahmawati akan menyampaikan materi selanjutnya. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi pendidikan adalah proses penyampaian pesan kepada komunikan. Pesan yang disampaikan berupa materi atau ajaran baik secara verbal maupun non-verbal. Kemudian komunikasi di sini dikendalikan dan dikondisikan untuk tujuan-tujuan pendidikan. Pendidikan tidak dapat berjalan tanpa adanya komunikasi. Dengan kata lain, tidak ada perilaku pendidikan yang tidak dilahirkan oleh komunikasi. Karena dalam proses belajar mengajar terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik, serta peserta didik dengan peserta didik. Sudah disebutkan bahwa tidak mungkin mendidik manusia tanpa komunikasi atau memberi pelajaran tanpa berbicara. Jadi proses pendidikan tidak terlepas dari komunikasi. Inilah yang dimaksud dengan komunikasi memiliki fungsi sebagai pendidikan. Sebagaimana dikatakan oleh Effendi pada tahun 1984 bahwa komunikasi berfungsi sebagai information, education, and reaction. Bisa dilihat pengertian komunikasi menurut Berelson dalam Effendi tahun 1988 bahwa adalah penyampaian informasi, ide, emosi, keterampilan, dan lain-lain melalui penggunaan simbol kata, gambar, angka, grafik, dan lain-lain. Untuk itu, maka komunikator harus mempunyai kemampuan agar pesannya itu dapat dimengerti, diterima, dan bahkan dilakukan oleh komunikan. Dengan kata lain, pesan itu merupakan pikiran bersama komunikator dan komunikan. Selanjutnya, Oteng Sutisna mengemukakan bahwa proses komunikasi tentunya memerlukan unsur-unsur komunikasi, yaitu 1. Harus ada suatu sumber, yaitu seorang komunikator yang mempunyai sejumlah kebutuhan, ide, atau informasi untuk diberikan.
Kedua, harus ada suatu maksud yang hendak dicapai yang umumnya biasa dinyatakan dalam kata-kata perbuatan yang oleh komunikasi diharapkan akan dicapai. Yang ketiga, suatu berita dalam suatu bentuk diperlukan untuk menyatakan fakta, perasaan, atau ide yang dimaksud untuk membangkitkan respon di pihak orang-orang kepada siapa berita itu ditujukan. Baik, saya Anissa Rahmawani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang proses komunikasi. Dibedakan menjadi dua, yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal, komunikasi dengan bahasa atau kata, baik lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal, komunikasi dengan isyarat, gerak-gerik, gambar, lambang, serta mimik muka. Desain pesan dalam pembelajaran. Agar pesan dalam pembelajaran tersampaikan dengan baik, Abdul Ghafur berpendapat dalam Anak Kuliah Landasan Teknologi Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2006 menyarankan agar pendidik perlu mendesain pesan pembelajaran dengan memperhatikan prinsip berikut. Yang pertama, kesiapan dan motivasi. Yang kedua, alat penarik perhatian. Yang ketiga, partisipasi aktif peserta didik. Yang keempat, pengulangan. Yang kelima, umpan balik. Yang keenam, materi relevan dengan peserta didik. Komunikasi efektif dalam pembelajaran terjadi apabila informasi dari dua arah antara komunikator dan komunikan yang informasinya direspon dengan harapan kedua pelaku komunikasi memahaminya. Untuk membangun komunikasi yang efektif, ada 5 aspek yang perlu dipahami. Yang pertama, ada kejelasan, bahasa atau kata, serta informasi harus jelas. Yang kedua, ketepatan, berkaitan dengan penggunaan bahasa, kata, serta kebenaran informasi yang disampaikan. Yang ketiga ada konteks, bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan komunikasi itu terjadi. Yang keempat ada alur, bahasa dan informasi disusun sesuai sistematika yang jelas agar komunikasi dapat memahami. Yang kelima ada budaya. Menurut pendapat Endang Lestari G tahun 2003, komunikasi tidak hanya berhubungan dengan bahasa, tetapi dengan memperhatikan tata krama dan etika. Jadi komunikasi harus menyesuaikan dengan budaya seseorang yang diajak berkomunikasi, baik dalam penggunaan bahasa verbal maupun non-verbal, agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi. Dalam sebuah proses pembelajaran, komunikasi dikatakan efektif apabila materi pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik dapat diterima dan dipahami oleh peserta didik, sehingga menimbulkan umpan balik yang positif dari peserta didik. Baik, saya Pandendriani. Di sini akan melanjutkan materi berikutnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pengajar ketika memperhatikan ungkapan perasaan peserta didik secara efektif. Sebagai berikut. Yang pertama, hindari prasangka terhadap pembicara atau topik yang dibicarakan. Kedua, perhatikan dengan cermat semua pesan verbal maupun nonverbal dari pembicara. Ketiga, bedakan kata-kata yang bersifat emosional. Dan yang terakhir, jaga nada suara. Jangan sampai teriak, menghakimi atau seperti memusuhi. Dalam komunikasi pendidikan, seorang pendidik harus mempunyai komunikasi pribadi yang baik. Dengan demikian, ia akan berpengaruh dalam menciptakan hubungan harmonis antara pendidik dan peserta didik. Bukan hanya ucapan, tetapi bahasa tubuh merupakan bagian yang terpenting dalam komunikasi dengan manusia. Maka dari itu, manusia harus bisa memahami maksud komunikasi melalui bahasa tubuhnya. Menurut Muhammad Nur Huda, ada beberapa komponen-komponen pendidikan yang melibatkan komunikasi, antara lain yang ke-1, subjek atau peserta didik, 2, orang-orang yang membimbing atau pendidik, 3, interaksi antara peserta didik dan pendidik,
4. Tujuan pendidikan. 5. Materi pendidikan. 6. Alat atau metode yang digunakan. 7. Lingkungan pendidik. Pendidikan juga harus pandai dalam memilih dan menggunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik dan komunikasi berjalan dengan lancar. Selanjutnya, fungsi-fungsi komunikasi dalam dunia pendidikan sebagai berikut. Yang satu, fungsi komunikasi sosial untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, dan memperoleh kebahagiaan. Kedua, fungsi komunikasi ekspresif untuk menyampaikan perasaan-perasaan seseorang. Ketiga, fungsi komunikasi ritual untuk menegaskan komitmen anggota terhadap nilai-nilai agama, tradisi, ataupun budaya komunitas. Keempat, fungsi komunikasi instrumental menginformasikan, mendorong, mengajar, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku, dan juga menghibur. Cukup sekian materi yang saya sampaikan.